Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart students, welcome to Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Well, smart students, my name is Wahyudin. I am your English teacher in Smart School program. It's nice to be here with you all. It's time to English class. And I do hope all of you are good, healthy, and happy. I would like to say my greeting to all fellow teachers who are watching right now while accompanying their students. It's been a while since I had class in Smart School. That's why I'm so excited today. So today, I'm going to explain a material. It is a kind of text. It's called hortatory exposition text. This material is intended for second grade student or 11th grade students of senior high school in the second semester. Well, smart students, without further ado, let's get started. Before I talk about a little bit further about the material for today, about the lesson for today's English class, I'm going to tell you the objectives, the goals that you are going to achieve at the end of this lesson. There are two learning objectives. The first one, after this class, after this lesson, you are expected to be able to identify the social function of hortatory exposition text. Kalian diharapkan bisa memahami fungsi ditulisnya, fungsi penulis membuat teks hortatory exposition. The second one, the learning objective is you are expected to be able to identify the structure, the text organization, the parts of hortatory exposition text, and the language features, unsur-unsur kebahasaan teks hortatory exposition. Well, smart students, let's start by discussing about the definition, the meaning of hortatory and exposition. Di dalam kamus besar Bahasa Inggris Oxford, hortatory means tending or aiming to exhort. Dalam bahasa Indonesia, cenderung atau bertujuan
mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu. While exposition means a comprehensive description and explanation of theory. Penjelasan dan penjabaran suatu teori secara komprehensif. Jika kedua kata itu digabungkan, maka arti dari hortatory exposition adalah sebuah teks yang menjelaskan suatu teori atau masalah secara komprehensif yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Nah, teks hortatory juga biasa dikenal dengan teks argumentasi atau argumentation. Well, smart students, let's have a look the purpose of hortatory exposition. This kind of text is used to persuade the readers or listeners that something should or should not happen or be done. Jadi teks ini digunakan untuk persuade, that's the keyword, persuade, mempengaruhi the readers, para pembaca, or the listeners, kalau teks itu dalam bentuk audio, bahwa sesuatu itu seharusnya atau tidak seharusnya terjadi. Seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. So, I hope anak-anakku semua yang sedang menonton di sana, mudah-mudahan sudah ada dua hal yang penting untuk dipahami, apa itu teks hortatory, dan yang paling penting karena ini masuk di tujuan pembelajaran kita, apa fungsi sosial dari teks hortatory. Jadi bisa dijawab, fungsinya adalah to persuade the readers, mempengaruhi pembaca tentang satu hal untuk dilakukan atau tidak dilakukan, untuk terjadi atau tidak terjadi. Well, smart students, I'm going to tell you the structures of hortatory exposition. Kita akan melihat organisasi dari teks hortatory, bagian-bagian dari teks hortatory. Ada yang dinamakan dengan tesis, arguments, kalau beberapa arguments, dan rekomendasi. So, thesis is a kind of the opinion of the writer regarding to the topic that is going to discuss. Jadi ini adalah opini penulis terhadap topik yang akan dibahas. Jadi di sini dia memberikan opininya terhadap topik-topik atau topik yang akan dibahas selanjutnya. Agar supaya topik yang diajukan dipercayai atau diikuti oleh pembaca, maka yang ke bagian kedua dari teks ini, the writer will elaborate the argument. Ada argumen-argumen yang diberikan agar supaya pembaca terpengaruh. Karena kata kuncinya tadi, to persuade the reader. Jadi harapannya dengan beberapa argumen, di bagian kedua ini, struktur yang kedua, ada argumen yang diberikan. Argumen berisi pendapat-pendapat prinsipal untuk mendukung ide pokok, untuk mendukung tesis dari si penulis. Semakin banyak pendapat yang dituliskan, maka sebuah teks hortatory semakin menarik. Karena pembaca memiliki atau cenderung percaya terhadap suatu peristiwa. Dengan banyaknya pendapat prinsipal yang mendukung di dalamnya. Jadi semakin banyak pendapatnya, tentu the writer hopes the reader will believe the thesis that he or she elaborates. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, recommendation. Ada rekomendasi, ada saran yang diberikan di bagian terakhir dari teks ini. Dan umumnya memang di bagian paragraf terakhir dari teks ini akan ada nasihat yang memberitahu orang-orang, memberitahu the readers atau listener apa yang harus mereka lakukan
terhadap topik atau terhadap masalah yang sudah diajukan di awal. So, those are three parts of hortatory exposition text. Itulah tadi 3 bagian-bagian teks hortatory. Tesis, argumen, dan biasanya lebih dari 1. Arguments, dan recommendation. Well, smart students, let's have a look. Masih berbicara tentang struktur dari teks, dan kita akan lihat, kita akan analyze strukturnya dari sebuah teks yang berjudul Negative Effect of Corruption. Pada teks ini, pada paragraf pertama, bagian tesisnya yang menjadi topik yang diajukan oleh penulis, yang merupakan pendapat dari si penulis, bahwa di sini ada beberapa kalimat yang bisa mewakili bahwa corruption is common common everywhere in the world. Jadi korupsi itu sudah menjadi biasa di setiap tempat di dunia. Even in the United States, bahkan penulis di tesisnya ini, bahkan di Amerika pun begitu. It's just a matter of intensity. Semakin intens saja, semakin banyak saja. Ini masalah yang sangat intens di kehidupan politik atau kehidupan bernegara di setiap negara. Oke, itu tesis yang diangkat oleh si penulis dari teks A Negative Effect of Corruption. Well, in order to convince the readers, so the writer elaborate some arguments in this text. Jadi supaya si pembaca, supaya kita yang membaca itu percaya akan tesis dari si penulis bahwa korupsi itu semakin menjadi masalah besar, maka diberikan beberapa argumen. Dan di sini ada 2 argumen paling tidak yang digambarkan atau dituliskan atau diajukan oleh si penulis. Ada survei tentang korupsi, bahkan di situ ada di sini Tanjung Priuk. Di sini ada secara spesifik terjadi banyak korupsi di Tanjung Priuk, ya, secara spesifik di negara kita sendiri, tentang pengusaha yang melakukan penyelundupan dan sebagainya. Ada juga di sini tax payment, ya, korupsi di pajak barang-barang yang beredar di pelabuhan itu. So, itu argumen pertama supaya kita percaya bahwa ya benar, korupsi itu sudah ada di mana-mana, common everywhere. Selanjutnya, argumen yang kedua, sekali lagi supaya pembaca semakin yakin, karena dalam rangka untuk mempengaruhi pembaca, maka di sini penulis juga memberikan penjelasan tentang bagaimana punishing the corruption, bagaimana punishment dari korupsi itu tidak berjalan dengan baik. Tidak cukup itu saja bahwa generasi-generasi muda kita menjadi perlu untuk dicegah. Di sini ada kata to prevent the younger generation from getting a bad mentality caused by the corruption di bagian sini. Di sini juga ada argumen tentang bagaimana generasi muda should be prevented, harus dicegah dari budaya korupsi itu. And finally, di bagian terakhir tentu saja di bagian recommendation, di bagian saran di sini penulis memberikan sarannya, I believe we should start at the earliest stage in school and I think everyone should be involved in the effort of eradicate corruption. Di sini sarannya bahwa perlu adanya pendidikan sejak dini di sekolah tentang korupsi, dan tentu saja ini bertujuan untuk eradicate the corruption, mengurangi
atau mengikis korupsi, dan everyone should be involved. Di sini juga ada rekomendasinya, semuanya, setiap orang should be involved. Semua orang seharusnya terlibat dalam usaha eradicate corruption, dalam mengurangi atau mengikis korupsi. So, dari apa yang Bapak baru jelaskan tadi, mudah-mudahan anak-anakku semua sudah bisa memahami part-part yang menjadi struktur dari text hortatory exposition. Jadi tesis, argumen, recommendation. Tesis berisi pendapat yang menjadi topik dari penulis, supaya kita percaya akan topik itu, supaya kita melakukan atau tidak melakukannya. Diberikan argumen, principal argumen yang harus prinsipal, yang harus penting, yang harus betul-betul meyakinkan. Dan di akhir kita diberikan rekomendasi apa yang harus kita lakukan terhadap tesis yang diangkat di awal. Well, smart students, let's have a look the language features. Unsur-unsur kebahasaan dari teks hortatory. 4 bagian pertama ini yang Bapak akan jelaskan merupakan unsur-unsur kebahasaan dari teks hortatory. Ciri-ciri dari teks hortatory. Yang pertama, ciri pertama, teks hortatory memiliki tulisan yang fokus dengan penulisnya. Di awal tadi, di bagian tesisnya, pendapat si penulis terhadap satu topik. Jadi di sini berfokus pada si penulis. Penulislah yang mengangkat topik itu, penulislah yang memberikan argumen, and the writer at the end of the text will give recommendation, berfokus pada si penulis. Jadi sudut pandang dari si penulis. The second one, menggunakan abstract noun, menggunakan kata benda yang wujudnya tidak nyata atau abstrak, such as culture, policy, budaya, policy, kebijakan. So, kebijakan itu adalah sesuatu yang penting, but kita tidak bisa melihat wujudnya. Itu namanya abstrak noun. Advantage, keuntungan, kelebihan. Di sini juga sesuatu yang abstrak, bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat secara konkret, dan lain sebagainya. Yang ketiga, the third one, penulisannya selalu menggunakan action verb. Akan banyak kata kerja yang dapat dilihat ketika orang melakukan kata kerja itu. Kita bisa melihat dengan jelas pekerjaan yang dilakukannya. Seperti value, menilai, ask, bertanya, kita bisa dengan jelas melihat dia berbicara, tell, menceritakan, argue, beradu gagasan atau berdebat. Kita tentu bisa melihat bagaimana orang melakukan pekerjaan itu. Itu yang dimaksud dengan action verb, kata kerja yang jelas terlihat ketika orang melakukannya. The fourth one, yang keempat, thinking verb, juga selalu digunakan dalam tulisan jenis hortatory exposition. Thinking verb merupakan sebuah kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan berpikir. Tentu saja kata-kata yang seperti think, worry, and wonder. Berharap, wonder, worry itu cemas terhadap sesuatu. Itu semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pikiran. Well, smart students, I have 3 features yang menjadi unsur-unsur kebahasaan berikutnya dari text hortatory exposition. Text hortatory exposition ada temporal connective yang digunakan dalam penulisan teks ini. Apa itu temporal connective? Itu sebuah frase yang berhubungan dengan waktu. Contoh, firstly, secondly, and so on. Ini biasanya dipakai di bagian argumen. Jadi firstly yang bagian pertama, argumen pertama, secondly argumen kedua, and lastly yang bagian terakhir. Jadi temporal connective ini digunakan untuk menjelaskan yang mana argumen pertama,
Yang mana argumen kedua dan argumen yang terakhir. Selanjutnya, dua terakhir, language feature of hortatory exposition menggunakan modalitas dan kata keterangan, menggunakan modal, adverb dan kata keterangan. Nanti Bapak akan menjelaskan lebih detail tentang modal dan kata keterangan yang konteksnya berada dalam teks yang akan Bapak jelaskan berikutnya. And then the tense that is commonly used in hortatory exposition adalah simple present tense yang ditandai dengan kata kerja pertama. Well, smart student, itulah tadi ada 7 language features, unsur-unsur kebahasaan, kaidah-kaidah kebahasaan dari teks hortatory exposition. Well, let's move on. Yang seperti Bapak katakan tadi, kita akan mencoba menganalisis unsur-unsur kebahasaan dari teks hortatory yang terdapat dalam sebuah teks under the title The Importance of Reading. Jadi pentingnya membaca. Kita coba akan cari tahu yang mana di sini pronoun yang berfokus kepada si penulis, abstract noun, action verb, dan yang terakhir nanti yang mana contoh kalimat-kalimat dalam bentuk present tense. Well, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Saya pindahkan dulu ke sini. Oke, di sini I'm going to start about pronoun, kata ganti orang pertama karena berfokus di penulis, maka kebanyakan kata gantinya adalah I yang berfokus ke si penulis itu sendiri. So here kata ganti ya, I think first line, baris pertama saja sudah mau terlihat. Di sini ada kata ganti I, bahkan 2 di sini. Kita bisa lihat di sini bahwa betul-betul teks ini berasal dari sudut pandang si penulis. As I have told you before, saya review kembali bahwa tulisan ini berfokus dengan penulisnya. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, I'll get back, kembali lagi ke, bersihkan dulu. Kemudian abstract noun yang mana termasuk dengan kata benda yang tidak bisa dilihat wujudnya di sini. Kita coba, I would like to make comparison, kita buat perbandingan sedikit yang dimaksud dengan kata benda yang berwujud atau real ya, seperti book, ya itu jelas bisa terlihat. Seperti magazine, itu jelas bisa terlihat. While abstract noun yang ada di sini, contohnya, for those who are watching right now, mungkin ada yang sudah mulai memilah dan memilih, sudah mulai menganalize which one that is assumed as abstract noun. Ya, for example, contohnya, saya ubah sedikit. Knowledge seperti ini. Ya, ini yang dimaksud dengan abstract noun. Knowledge. Jadi knowledge itu noun, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Well, yang lain, ya, such as information. Ini juga termasuk dengan abstract noun. Ada, bahkan informasi is a very essential in our life, but kita tidak bisa melihat wujudnya dalam bentuk seperti buku dan magazine tadi. Those are called abstract noun. Well, smart students, sekali lagi, Bapak bersihkan dulu supaya anak-anakku bisa lebih fokus nantinya. Well, kita pindah ke bagian action verb.
Oke, kata kerja yang betul-betul ketika orang melakukannya, kita bisa melihat kegiatan fisiknya atau ada hal-hal yang bisa terlihat ketika kegiatan itu dilakukan. Such as, seperti see. Nah, ini contoh yang ya mata akan the eyes, maybe orang akan turn to left, turn to right, menoleh ke kiri dan ke kanan, itu akan terlihat jelas. Jadi itu salah satu contoh action verb. See, yang lain ya of course membaca ya, dalam in reading of course orang akan terlihat membuka buku setiap paragraf atau mungkin duduk dan handphonenya dibuka, itu terlihat sekali mereka membaca. Itu namanya action verb. While kita pindah ke thinking verb yang berhubungan dengan proses berpikir, di sini ya bisa terlihat jelas di bagian sini, namanya thinking verb. Kata kerja relates to the thinking activity, berhubungan dengan kegiatan-kegiatan berpikir. Itu salah satu contoh thinking verb. Next, temporal connective. Jadi di sini ada di bagian-bagian argumen. Di sini sudah terlihat yang termasuk temporal connective, secondly, firstly, last, bagian terakhir. Jadi ini adalah frase, those are phrases that indicate, yang mengindikasikan bahwa ada beberapa argumen-argumen yang diberikan, dan untuk memilah ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang terakhir, maka diberikanlah temporal connective di situ. Well, smart students, once again I'm going to clean the screen supaya lebih fokus dan tidak terganggu dengan penjelasan kita yang tadi. It's time to discuss, it's time to elaborate about modal, auxiliary, and adverb. Nah, ini kita akan fokus ke modal, auxiliary, and adverb. Di sini kita fokus dulu ke modal. Untuk modal, di mana kita bisa melihat di bagian umumnya, walaupun kadang-kadang juga ada di bagian tesis, tapi umumnya, commonly, the writer use modal such as should, must, ought to, itu di bagian recommendation. So, don't forget, you have to bear in your mind, jangan lupa penjelasan Bapak tadi, bahwa recommendation berada di paragraf-paragraf terakhir. Maka kita fokus, lihat ke paragraf terakhir, yang mana termasuk modal di sini ya. Seharusnya, should. Ya, ini adalah modalnya. Seharusnya. Selanjutnya, adverbs. Kata keterangan. Nah, di sini biasanya kata keterangan itu identik dengan, walaupun tidak selalu, tapi commonly atau kebanyakan dengan akhiran ly, ya. Di sini ada directly, secara langsung, dengan cara langsung. Itu termasuk dalam adverb, kata keterangan cara. Selanjutnya, di bagian terakhir kita akan fokus ke present tense, atau tenses yang digunakan adalah simple present tense. Di sini dengan mudah karena mostly the tense that are applied, that is applied in this text, mostly simple present tense. Dengan mudah kita juga bisa melihatnya, ciri-cirinya dengan kata kerja pertama tadi yang Bapak jelaskan. So, seperti ada kata thing, itu kata kerja pertama. Selanjutnya take, we are, ya, tired, itu simple present tense, yang mana kalimat ini adalah nominal, kalimat yang tidak ada kata kerjanya, so diberikan kata kerja bantu atau to be, are, ya. Those are kinds of
simple present tense yang diindikasikan dengan kata kerja pertama. Ada banyak sebenarnya yang bisa didapatkan atau dianalisis dari teks ini. Well, smart students, itulah tadi bagaimana kita identify the language features of hortatory exposition text berdasarkan teks yang mana dianalisis dari sebuah teks under the title the importance of reading. Well, smart students, I want you all to focus on the frase-frase dalam membuat rekomendasi. Jadi frase untuk membuat rekomendasi commonly biasanya memang menggunakan should. Tapi ada beberapa frase-frase lain yang bisa digunakan in order to indicate, to explain about the recommendation that the writer wants to elaborate, wants to tell the readers. Seperti such as di sini I think the government should. Kita bisa gunakan tambahkan sedikit I think the government should. Apa? Depends on the text. Tergantung tema teksnya apa, topik apa yang sedang writer coba jabarkan dalam teks tersebut. Yang kedua, there must be an effective way to do it. Nah, ini juga termasuk recommendation. Pasti ada cara yang efektif untuk melakukan itu. Yang ketiga ya, of course, commonly should bla bla bla. You should eradicate, you should teach. The writer memberikan saran dengan kata should, which is should in bahasa mean seharusnya, or should be jika tanpa kata kerja maka diberikan be, should be apa, should be patient or want, tentang apapun yang tesis apa yang diangkat di awal untuk diberikan rekomendasi. And dua yang terakhir, in my opinion, it's better, menurut pendapat saya, lebih baik apa, atau bisa juga digunakan it will be best to, nah apa, itu lebih baik apa, untuk memberitahukan kepada pembaca tentang sebuah rekomendasi, saran, atau nasihat yang bisa penulis berikan di akhir teks hortatory yang ditulis oleh si penulis. Well, smart students, itu beberapa frase untuk membuat rekomendasi dari sebuah teks hortatory. Well, let's move on the quiz. Kita akan berpindah ke sebuah, ada beberapa pertanyaan, satu dua pertanyaan yang berhubungan dengan pembahasan kita hari ini. I would like to check out apakah ada yang bisa berinteraksi langsung nanti di soal latihan multiple choice yang Bapak telah siapkan di sini. Di sini ada soal latihan, which is the quiz in multiple choice form, yang mana ada sebuah teks dengan judul Landslides in Indonesia. Di sini ada sebuah teks yang akan membahas tentang tanah longsor di Indonesia. Nah, we can say it's quite short text, tidak terlalu panjang sebenarnya teks ini. Kita directly focus on the question for number one. According to the text, the writer explicitly recommends that the government blah blah blah.
So, berdasarkan teks, penulis secara jelas, secara eksplisit, secara nyata merekomendasikan bahwa pemerintah harus bagaimana, seharusnya bagaimana. So, the keyword, kata kuncinya di sini adalah recommend. Artinya, kita harus berfokus. If you still remember what I have told you about the organization of the text, tentang struktur dari teks hortatory, maka recommendation terletak di bagian akhir dari teks itu. So, di sini anak-anakku bisa perhatikan pada bagian akhir dari teks ini. Kita lihat opsinya. Yang pertama, apakah rekomendasinya? Educate villagers about the importance of reforestation and special care before building homes on mountain slopes. Mengedukasi, memberikan pendidikan, mengedukasi penduduk desa tentang pentingnya reforestation, penanaman kembali, penghijauan kembali, menanam berbagai tumbuhan di bagian atau lahan-lahan yang tandus, and special care before building home on mountain slope. Dan harus ada perhatian yang penting, yang spesial sebelum membangun perumahan di lereng-lereng gunung. So, kita compare dengan bagian rekomendasinya. Nah, di sini ada bagian rekomendasinya. It is not too late to inform villagers that reforestation is a must and that studying geological and topographical condition in the area before constructing a home is extremely important. Oke, di situ itu merupakan kalimat yang penting yang menjadi rekomendasi. Apakah itu maknanya sama dengan bagian A? Or some of you think that bagian B ini sama dengan bagian B. Encourage villagers to participate in the government's current program to grow trees on deforested area. Menyemangati, memotivasi, itu encourage, menggugah hati para penduduk desa to participate in the government's current program. Di program pemerintah yang ada sekarang untuk menanam pohon, untuk menumbuhkan pohon di area yang tandus, yang sudah banyak tumbuhan atau pepohonan mati di situ. Apakah itu sama artinya dengan bagian rekomendasi ini? Or C, have strict rules and regulation about housing development in potentially dangerous areas with few trees. Apakah membuat aturan-aturan yang ketat, regulasi-regulasi yang ketat tentang membangun rumah di daerah-daerah yang berpotensi bencana, dalam hal ini landslides, tanah longsor. Apakah sama bunyinya dengan bagian ini? Or D, improve the geological and topographical condition of mountain slope in Indonesia. Meningkatkan kondisi geologi dan kondisi topografi gunung atau lereng-lereng gunung di Indonesia. Apakah ada itu? Or E, pilihan yang terakhir, menolong dan menggugah hati, memotivasi penduduk desa untuk melakukan penghijauan, menanam kembali daerah-daerah yang tandus di area yang telah
terjadi tanah longsor. Sekali lagi, dalam hal ini cara cepatnya ketiga rekomendasi yang ditanyakan, apa yang direkomendasikan, maka berfokuslah ke bagian paragraf terakhir. Karena di paragraf terakhir itulah terdapat rekomendasi. Sekali lagi, rekomendasi yang sama, rekomendasi yang maknanya sama adalah berada pada opsi A. Ya, educate villagers about the importance of reforestation, special care before building homes and mountain place. Itu sama artinya menginformasikan kepada penduduk desa, that villager haruslah menanam kembali, melakukan penghijauan daerah-daerah tandus di bagian lereng-lereng gunung, dan juga ada special care. Apa special care? Harus peduli tentang geological and topographical kondisi daerah-daerah yang rawan bencana sebelum, ini ada building home, sebelum membangun rumah. Jadi rekomendasi yang cocok untuk pertanyaan nomor 1 yang secara eksplisit dikatakan, secara jelas dikatakan oleh si penulis, sama artinya dengan A. So the answer for this kind of question adalah A atau A, opsi A. Well, smart students, actually there is another question regarding about this text landslide in Indonesia. Bisa dilihat-lihat dulu, disimpan-simpan, dibaca apa yang mainly discuss, apa yang didiskusikan di sini. Yang utama tentu saja it goes to, harus ada di tesis. Jadi diskusi topik yang dibahas utama tentu dijelaskan di bagian tesis. Silahkan dilihat di bagian tesisnya dan bisa dilihat opsi-opsi yang ada di nomor 2 ini, A, B, C, D, dan E. Silahkan dianalisis. Mungkin ada yang bisa berpartisipasi, kalaupun tidak ada, ini bisa menjadi bahan atau materi yang bisa dipelajari, yang bisa menjadi titipan dari Bapak untuk kalian. Kata kunci yang penting adalah mainly discuss, diskusi utamanya, fokuslah ke bagian tesisnya sambil membaca sekilas bagian-bagian argumennya. Mungkin bisa anak-anakku diskusikan dengan teman di sebelahnya, kira-kira apa jawaban dari nomor 2 ini. Well, smart students, kita berada di bagian akhir dari pertemuan hari ini. So once again, I would like to review, I would like give conclusion about the material that I have already explained, that the hortatory text assert something to the reader by giving supporting statement and evidence to convince it. Jadi teks ini adalah usaha si penulis untuk membuat pembaca percaya, yakin akan topik yang dibahas dengan memberikan supporting statement, pendapat-pendapat atau statement-statement pendukung. To make the persuasion stronger, untuk membuat usaha untuk meyakinkan itu lebih besar, lebih kuat, the speaker or writer memberikan some argument as the fundamental reason, beberapa argumen sebagai alasan yang fundamental, alasan yang jelas, alasan yang kuat. Why something is the case. Sekilas Bapak lihat ada respon dalam bagian chat from SMA 14 Bone, menjawab A. Mungkin ini untuk pertanyaan titipan dari Bapak tadi. Thank you for the response. I do want to say sorry if there is or there are some mistakes. Dan semoga anak-anakku semua dan juga tentu saja guru-guru pendamping di sekolah tetap sehat, tetap semangat, dan mudah-mudahan what I have told you just now bisa berguna untuk mendukung pembelajaran di kelas dan di sekolah masing-masing. I think that's all for today. Thank you very much for your response. Walaupun sangat kecil, tapi respon itu sangat bermakna. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdaski.